Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem administrasi keuangan pada SMK Nur Hasan. Adapun yang ingin saya jelaskan yaitu tentang mekanisme dan alur kerja dari aplikasi sistem keuangan ini. Ya, kita mulai penjelasannya. Pertama-tama, untuk dapat mengakses sistem administrasi keuangan ini, kita membutuhkan sebuah browser karena aplikasi keuangan ini berbasis web. Sebagai contoh, saya menggunakan Google Chrome untuk mengaksesnya. Kita buka. Lalu kita masukkan alamat dari sistem administrasi keuangan ini. Kita tekan Enter. Ya, begini tampilan awal dari sistem administrasi keuangan pada SMK Nur Hasan berupa halaman login. Sebelum login, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Jadi di sini kita memiliki 3 role yang dapat mengakses sistem administrasi keuangan ini. Yang pertama adalah bendahara sekolah, yang kedua adalah kepala sekolah, dan yang terakhir adalah bendahara yayasan. Agar alur kerjanya urut, pertama-tama kita login dulu sebagai bendahara sekolah. Kita masukkan username dan passwordnya. Lalu tekan Enter. Ya. Seperti ini halaman utama dari bendahara sekolah. Bendahara sekolah ini bertugas untuk mengelola data keuangan dan laporan keuangan sekolah. Di sebelah kiri adalah menu dari bendahara sekolah. Ada 2 menu, yaitu menu keuangan dan menu laporan. Menu keuangan ini digunakan untuk mengelola data keuangan dan menu laporan untuk mengelola data laporan. Coba kita lihat dulu menu keuangan. Ya. Dalam menu keuangan terdapat 2 submenu, yaitu pembayaran dan pengeluaran. Menu pembayaran digunakan untuk mengelola data pembayaran siswa yang nantinya akan dijadikan sebagai laporan pemasukan keuangan sekolah. Untuk menu pengeluaran digunakan untuk mengelola data pengeluaran keuangan sekolah yang nantinya akan dijadikan laporan pengeluaran keuangan sekolah. Kita coba dulu menu pembayaran. Ya, seperti ini adalah tampilan dari menu pembayaran siswa. Di sebelah kiri adalah list dari nama siswa, dan di sebelah kanan adalah informasi tentang pembayaran dan jenis pembayaran dari siswa tersebut. Untuk dapat melakukan pembayaran, pertama-tama siswa harus dilakukan generate tagihan dulu, generate invoice, karena siswa belum memiliki tagihan. Untuk generate tagihan atau generate invoice ini biasanya dilakukan pada saat tahun ajaran baru ya. Nah, kita coba satu siswa, yaitu siswa 0. Saya generate tagihannya. Kita pilih tahun ajaran, lalu kita klik generate. Nah, sudah muncul tagihannya. Ini informasi pembayaran, yaitu informasi summary dari 1 tahun ajaran. Sedangkan di bagian ini adalah detail dari jenis pembayarannya. Ada SPP, SOP, SPP, SPI, dan lain-lain. Kita coba melakukan pembayaran pada jenis pembayaran SPP. Di jenis pembayaran ini ada
bagi menjadi 1 tahun periode ya, jadi ada 12 bulan. Kita coba bayar pada bulan Januari, yaitu 20/20/01, yaitu tahun ajarannya 2020 dan bulan 01. Kita klik, lalu kita klik bayar. Nah, berikut adalah detail dari pembayaran SPP pada tahun ajaran 2020 dan bulan Januari. Setelah itu kita klik save untuk membayar. Kita klik. Di sini memunculkan informasi bahwa data telah disimpan. Dengan artian yaitu kita telah berhasil melakukan bayar tagihan. Di sini memunculkan informasi bahwa kita telah berhasil melakukan pembayaran pada bulan Januari. Muncul jumlah tagihannya, nomor transaksi, tanggal kapan itu dilakukan, dan jumlah yang dibayar. Kita dapat melakukan pembayaran untuk jenis transaksi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi di SMK Nur Hasan ini untuk melakukan pembayaran bisa dilakukan tidak harus dalam 1 bulan melakukan seluruh pembayaran. Misalnya kita cuma bayar SPP-nya saja, atau mungkin SOP, atau mungkin beberapa pembayaran, bisa juga seluruh pembayaran. Seperti ini adalah contoh dari menu pembayaran siswa. Lalu setelah itu kita coba menu yang lain, yaitu menu pengeluaran SMK. Saya refresh biar lebih cepat. Ya, menu pengeluaran. Karena belum ada datanya, maka di list pengeluaran masih kosong. Saya coba inputkan pengeluaran SMK. Di sini ada jenis transaksi, kita bisa pilih. Misalnya pengeluarannya ini untuk apa ya? Oh, untuk sarpras, operasional, atau kegiatan. Misalnya saja saya memilih jenis transaksinya adalah untuk sarana prasarana sekolah. Untuk nomor transaksi, secara otomatis tanggal transaksi kita masukkan kapan transaksi itu dilakukan. Misalnya sekarang tanggal 6, saya klik. Tahun ajarannya sesuai dengan tahun ajaran. Keterangannya bisa kita masukkan untuk apa pengeluaran tersebut. Misalnya saya ingin membeli meja komputer sejumlah misalnya 10 unit, 10 set gitu ya. Mungkin dengan harga satu mejanya misalnya 100.000. Lalu kita masukkan nominalnya, berarti 100.000. Berarti 100.000 kita kalikan ada berapa unit. Tadi ada 10 set, berarti totalnya adalah 1 juta. Oke, 1 juta, sudah betul. Lalu kita pilih simpan. Nah, oke. Di sini sudah tersimpan dan muncul di list pengeluaran. Terlihat informasinya secara detail. Seperti kategori transaksinya, nomornya, tanggalnya, bulan, dan sebagainya. Itu adalah menu pengeluaran. Setelah itu,
saat periode tutup buku, biasanya per bulan, kalau di SMK Nur Hasan, kita pindah ke menu laporan. Jadi setelah mengelola data keuangan dalam 1 bulan itu, ya melakukan pembayaran siswa, pengeluaran SMA, kita membuat laporan. Di menu laporan ini terdapat 2 sub menu, yaitu jenis laporan dan status laporan. Jenis laporan digunakan untuk melihat laporan, dan status laporan adalah digunakan untuk membuat laporan. Berarti pertama kita buat dulu laporannya karena belum pernah membuat laporan. Kita klik menu status laporan. Ya, seperti ini tampilan awalnya. Kita buat laporan. Di sini ada 2 kategori laporan, yaitu laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Kita coba dulu membuat laporan pemasukan. Kita sudah pilih laporan pemasukannya, yaitu kategori laporannya sudah saya pilih, yaitu laporan pemasukan, lalu saya pilih periodenya. Oh, tadi misalnya periode bulan Januari, saya pilih 2020-01. Ya. Di sini terlihat status laporannya belum pernah dibuat. Maka dari itu saya membuat laporan. Ya. Status laporannya berubah dari yang belum pernah dibuat menjadi laporan telah dibuat. Jadi untuk periode bulan 1 laporannya telah dibuat. Setelah itu kita bisa mengeceknya di jenis laporan. Kita pilih kategorinya, laporan pemasukan, lalu kita pilih periode laporan yang telah kita buat, yaitu 2020-01. Untuk melihat laporannya, kita bisa klik tombol preview. Di sini ada 2 jenis, yaitu laporan pemasukan detail dan rekapnya. Kita coba laporan pemasukan detail. Kita klik tombol preview. Tadi saat kita mengelola data pemasukan, yaitu data pembayaran siswa, sebagai contoh tadi baru 1 siswa yang membayar. Jadi di laporan tersebut juga hanya ada 1 record, yaitu siswa 0. Ini adalah laporan pemasukan SMK. Di sini ada menu ekspor, menu print, dan menu close. Menu ekspor digunakan untuk mengekspor laporan menjadi bentuk Excel, sedangkan print untuk mencetak laporan, dan close untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita coba satu persatu. Saya klik tombol ekspor. Di sini terlihat bahwa laporan telah diekspor menjadi bentuk Excel. Kita bisa lihat. Telah dirubah menjadi bentuk Excel. Kita bisa lihat laporannya. Kita menunggu. Lalu kita klik. Seperti ini contoh dari
laporan yang telah diekspor. Baik. Kita kembali lagi untuk print. Ini digunakan untuk cetak langsung ke printer. Kita bisa klik print. Ini adalah print previewnya. Kita bisa simpan di PDF atau mungkin bisa langsung di printer. Jadi ada dua pilihan. Dan kita bisa melakukan setting sebelum kita melakukan print. Ya, karena di sini tidak terhubung dari printer, maka saya tidak dapat melakukan aktivitas print laporan. Kita klik tombol cancel. Kita close. Kita bisa kembali menggunakan tombol close. Untuk contoh yang kedua, kita buat laporan pengeluaran. Tadi kita melakukan aktivitas mengelola data pengeluaran pada saat bulan ke-6. Maka dari itu, kita juga membuat laporan pengeluaran pada bulan ke-6, yaitu 2020-06. Di sini status laporannya belum dibuat. Kita buat laporan. Ya, laporan telah berhasil dibuat. Kita bisa lihat di jenis laporan. Kita pilih kategori laporannya, yaitu laporan pengeluaran. Lalu kita pilih periodenya, yaitu 2020-06. Kita lihat di preview. Ya, seperti inilah laporannya. Ada kategori, nomor transaksi dan sebagainya secara detail. Lalu kita dapat mengekspor atau melakukan print. Seperti itulah mekanisme dari role bendahara sekolah. Jadi alurnya adalah pertama, bendahara sekolah itu melakukan pengelolaan data pembayaran dan pengeluaran sekolah dulu. Setelah dalam periode waktu tertentu, yaitu 1 bulan, saat menjelang tutup buku, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran. Nanti laporan tersebut akan diteruskan kepada kepala sekolah untuk validasinya. Apakah laporan itu tersebut sudah valid atau belum? Yang melakukan validasi adalah kepala sekolah. Proses selanjutnya adalah validasi laporan keuangan sekolah yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kita berganti role, kita logout dulu. Kita masuk sebagai kepala sekolah. Kita masukkan passwordnya. Masuk, enter. Ya, ini tampilan halaman utama kepala sekolah. Kepala sekolah hanya memiliki satu jenis menu, yaitu laporan, karena role kepala sekolah hanya melakukan validasi laporan yang telah dibuat bendahara sekolah. Di sini ada dua submenu, yaitu jenis laporan dan status laporan, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk alur kerja kepala sekolah, pertama dia bisa melihat laporannya terlebih dahulu, yaitu dengan memilih jenis laporan. Dia memilih kategorinya, lalu periodenya, lalu dia bisa cek laporan tersebut dengan mengklik tombol preview. Setelah dirasa informasinya valid, kepala sekolah
dapat melakukan validasi menggunakan menu status laporan. Di sini terlihat list dari laporan yang belum dibuat dan laporan yang telah dibuat. Kita pilih kategori laporan yang akan divalidasi. Misalnya laporan pemasukan. Kita pilih periodenya, yaitu 2001. Kita bisa melakukan filter atau bisa langsung melakukan validasi. Lebih nyamannya saya filter dahulu. Nah, kita lakukan validasi di sini. Klik tombol approve. Nah, di sini status laporan telah berubah menjadi approve, yang tadinya hanya telah dibuat, sekarang menjadi approve, menandakan bahwa laporan ini sudah valid ya. Ya bisa dibilang sudah siap untuk tutup buku di periode tersebut. Kita juga bisa melakukan approve di laporan pemasukan rekap. Di sini isinya sama, hanya dengan bentuk yang berbeda. Lalu kita bisa melihat kategori laporan yang lain yang tadi, yaitu pengeluaran tadi. Kita bisa lihat dulu. Oh, salah. Pilih periodenya dulu. Nah, oke, setelah dirasa valid, kepala sekolah dapat melakukan validasi dengan memilih kategori dan periodenya. Klik tombol approve. Oke. Itu adalah role yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu untuk memvalidasi laporan. Lalu role yang terakhir adalah role bendahara yayasan. Kita lakukan logout menggunakan role bendahara yayasan. Ini adalah menu halaman utamanya bendahara yayasan, hanya terdiri dari laporan dan submenunya hanya jenis laporan. Jadi bendahara yayasan ini memiliki akses hanya dapat melihat laporannya saja. Pada sistem yang sebelumnya, bendahara yayasan untuk dapat melihat laporan keuangan SMK, dia harus menunggu dulu dari pihak SMK menyerahkan laporan keuangannya ke bendahara yayasan berupa fisik. Sekarang, dengan sistem yang telah dibangun, bendahara yayasan bisa melihat laporan secara real time tanpa harus menunggu dulu. Dengan ini sangat membuat pekerjaan bendahara yayasan lebih mudah ya dan efisien, tidak harus menunggu lama, dia sudah bisa mengecek laporan di mana saja dan kapan saja. Coba kita klik jenis laporan. Ya, seperti yang tadi, bisa memilih kategori laporannya dan periodenya. Ya, seperti itu. Seperti itulah mekanisme kerja dan alur dari sistem administrasi keuangan pada SMK Nur Hasan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.